Sepertinya masih belum siap. Kita tunggu. Mana? Jano. Ih, kamu ngapain sih? Ayo antarin ke hutan. Ke hutan ngapain? Kan mau buat hadiah untuk ibu. Udah izin sama bapak, pergi sama Mas Janu. Loh, kamu kok nggak bilang-bilang ke aku? Udah ayo cepetan anterin. Udah izin ke bapak? Udah ayo cepet Mas. Duh, Nana. Udah tunggu bentar ya. Jangan lama-lama ya Mas. Iya, iya. Bapak-bapak, lan ibu-ibu, sederek sedoyo, kula badhe mengabarkan berita duka anak kami Rana hilang di hutan sejak kemarin sore. Rana! Kula nyuwun tolong, kita gotong royong mencari anak kami Rana di hutan. Semoga Rana bisa ditemukan dalam keadaan selamat dan hidup. Buat keikhlasan bapak-bapak lan ibu-ibu sederek sedoyo, kula mengaturkan matur nuwun sanget. Cekan. Padahal jenazah rung ditemukan kok. Wis ngene iki tahlil iki lho. Ya biasa toh Kang. Menurut Mbak Nurnya, dari perhitungan weton, ya memang sudah waktunya kok ya. Ya teh. Padahal baru 7 hari Kang. Tapi udah tahlilan yo. Matur nuwun. Beneran Mbak, yakin mau berangkat? Kenapa sih? Ibu tuh tanya Rana terus. Loh Mbak, masa Ibu nggak nanyain? Ibu, Rana tuh harus buat sesuatu yang sangat amat penting. Ini sepenting banget. apa? Sangat amat penting, Ibu. Mbak, kok kayak nggak ada hari lain? Ulang tahun Ibu gimana? Ibu, sebelum Ibu tiup lilin, Rana udah di rumah. Oke? Beneran? Udah. Makanan kecil udah dibawa? Udah. Minum udah? Udah. Oke? Udah. Ketumben romantis. Yaudah gitu, Panco. Jangan serem kayak laki-laki. Dah, Ibu. Ya Mbak, hati-hati ya. Oke. Dadah. Mbak, ini Yasin Ibu waktu meninggal. Ya nanti tak bilang Mbak Nur. Mbak Nur, ini kok. Itu buatnya sudah lama. Memahami keluarga besar nggak mudah, Din. Aku aja orang Jawa, susah. Apalagi kamu yang bukan orang Jawa. Repot. Sabar ya. Kasih Mas. Ya enggak apa-apa. Yang penting itu kita sepakat dulu. Ini tanggal kematiannya tuh mau ditulis kapan? Oh iya,
Jadi piye? Ini mau dianggap pas hari hilangnya atau setelah pencariannya ditutup, Mbak? Jangan hari hilangnya. Hari itu hari sial. Hari Senin Pon, hari menuju Sampar Bangke dan Ringkel Jelmo. Artinya, petakannya manusia bumi ketepak dan berkalang tanah. Dapat juga diartikan terpendam dalam bumi. Memang waktu itu sudah saatnya. Waktu akhir kehidupan di muka bumi. Artinya, mati. Ya kalau gitu jangan. Nanti 40 harinya kena masalah lagi loh. Ya wis. Kalau gitu kita sepakati saja ya. Kita taruh tanggalnya setelah pencarian ditutup. Setuju tidak? Mudah sekali buat kalian membicarakan kematian. Dari dulu, kalian seolah selalu mengarahkan kapan hidup matinya seseorang. Kalian padahal semua juga tahu, ini jenazahnya belum ketemu. Din, Bu ya sabar. Kalau memang sudah waktunya, sudah takdirnya, mau gimana lagi? Nah, takdir menurut siapa yang saya harus percaya? Kita di sini cuma mau yang terbaik untuk almarhum. Makanya harus cepat dipilih tanggal baiknya. Rana namanya. Bukan almarhum. Saya ibunya. Saya tahu apa yang terbaik untuk anak saya. Yang kalian lakukan ini apa? Bikin tahlilan, menentukan tanggal kematian, menyerah. Apa itu lebih baik? Kamu tahu dari mana yang lebih baik? Sudah saya peringatkan. Kalau Rana pergi hari itu, dia akan celaka. Tapi kamu membiarkan. Kamu tidak pernah mau percaya omongan keluarga kami. Padahal kamu juga tahu itu bukan baru yang terjadi. Sekarang anak kamu celaka, masih tidak percaya juga. Saya hanya ingin percaya kalau anak saya masih hidup. Apa itu salah? Rana. Sri, Buya kamu yang ngomong ke Banyu. Loh, kok aku? Mbak aja yang bicara. Lah kan kamu yang lebih dekat sama dia. Atau Mbak Nur aja yang suruh bicara sama Mbak Nur. Nah iya paling benar sih, Mbak Nur paling tahu hitung-hitungannya. Tapi segera loh, Mbak takut. Ngomong ke apa? Ya
Rana gimana kabarnya? Ngomong apa? Luka-luka ndak? Ponakanmu balik, Mbak. Kok mikirnya kayak gitu? Nyo, kalau dia mah bertahan, kenapa baru hari ke-7 dia baru balik? Ya aku nggak ngerti, Mbak. Kelihatan Rana sih kayak gitu. Bisa mikir nggak? Tapi ada yang aneh ndak? Ini kakinya napa ndak? Coba delengin anakmu. Mikirmu dulu, Mbak. Mikirmu dulu. Mas, iki beto. Sabar, Nyo. Makin tua, malah kan nggak bisa mikir tuh gimana, mbak-mbakku. Kok kan jadi kamu ini emosi? Hitungannya tidak mungkin salah. Nah, wis bener itu Mbak Yu mau dengerin. Aku tuh butuh dukungan. Hilang, balik, malah dirusui kayak gini tuh gimana? Lagu apa ini? Kangen ya, Mbak? Semua orang bilang, katanya kamu udah pergi, Mbak. Ibu harus kuat, harus ikhlas. Tapi Rana, Ibu tahu, Ibu yakin Mbak masih hidup. Kan janji, ya kan? Janji mau pulang kan? Pulang beneran. Maaf ya, Bu. Kok minta maaf? Gak boleh minta maaf. Kan udah pulang, Mbak. Dek, Mbak udah mandi? Baru masuk? Oh, ini tolong handuknya simpan di kamar mandi. Tadi Ibu kayaknya lupa belum simpan. Iya. Tari, doanya kamu juga kan terkabul. Bantuin Ibu sama Bapak ya. Kita jagain Mbak sama-sama. Bantu ya. Mbak. Mbak. Mandinya udah, Mbak?
lucu, Mbak. Ini masuk Mas, kayaknya udah lama nggak beli mie instan ya? Nanti beli ya. Si Mbak takutnya kan kebangun tengah malam. Terus kelaparan nggak ada makanan. Aku kepikiran pengen manggil dokter, Din. Kayaknya nggak perlu, Mas. Tadi aku cek semua nggak ada luka kok. Mbak Nur bilang kita mesti hati-hati. Ya nggak ada salahnya toh. Wong kita jaga-jaga, kalau ada yang nggak beres, kita kan siap. Ini kamu takut ya sama anak kamu sendiri? Ya nggak takut toh. Kan aku bilang, kalau misalnya ada yang nggak beres, kita udah siap. Loh, siap-siap apa? Heran, kok bisa ya ada seorang bapak nggak seneng saat anaknya yang disangka udah mati pulang? Aneh. Harusnya ya kamu itu seneng, Mas. Orang kita lihat kok bersama-sama ada kan bentuknya. Ini anakmu itu benar-benar baru pulang setelah dianggap semua orang dia itu mati, Mas. Jangan ngomong gitu. Lah terus? Wong aku kan cuma bilang. Kan lebih baik kita tahu untuk siap-siap. Mas, udah ya, aku capek. Capek. Ini pasti karena mbak-mbakmu. Mereka itu ya, gara-gara kepercayaannya sama primbon yang berlebihan. Ibu sampai nggak mau ngemotong kuenya sebelum Mbak pulang. Kadonya gimana, Mbak? Udah jadi belum? Mbak masih capek ya? Waktu itu kita semua bingung, Mbak, harus ngelakuin apa. Ibu tuh percaya banget kalau Mbak masih hidup. Tadi sempat nggak percaya kalau Mbak masih hidup. Maafin Tari ya, Mbak. Tari seneng Mbak pulang. Tari kangen, Mbak. Mbak cuma mau nyanyi sama Bapak ya? Gak mau sama Tari? Lapar, nah? Kata ibu ada rasa baru tuh. Mie instan kamu. Nanti Bapak coba cariin di pasar ya.
Badanmu nggak apa-apa kan? Bapak manggil dokter Adi buat meriksa kamu. Bu, celeng Bu. Oh Bu. Mbak, kami Mbak, Mas. Ya, ya. Ayo, ayo. Opo toh Mbak? Wah, boleh ya Pak? Nah, sekarang itu bahaya musim hujan. Mbak nggak usah ke hutan dulu. Kan perginya sama Janu. Udah sepuh tuh udah bilang, kamu jangan kemana-mana dulu. Lah wong sekarang juga ulang tahun ibu loh. Pak, perginya lo sama Janu. Pasti Janu jagain Rana kok. Ya, nanti kalau ada apa-apa, Bapak salin Janu aja. Amit-amit toh malahan. Wis toh, nurut. Atau gini aja Pak, gimana kalau setiap hari selama 1 minggu, Rana temenin Bapak di pasar? Ya? Beneran? Bener. Mosok? Iya. Janji loh. Janji. Walah. Boleh? Ya wes. Sing hati-hati nyuh. Nanti bukannya ikan malah jempolmu sing putul. Ya ora toh Mas. Rana ndak ikut. Langsung kuliah ya? Lebih bagus jadi rumah lah Mas. Ngomong lagi kayak gini. Gimana? Rana? Ora apa-apa toh? Gak ada sing luka atau cedera toh? Kalau badan yang nggak luka Mas. Tapi kayaknya dalamnya yang luka. Nah ya itu. Habis baru datang langsung disangka setan oleh keluarga besarmu. Pantes kalau lukanya di dalam. Pak, beli cuninya. Piro? 50.000 saja. Oh iya. Oke. Makasih Pak. Sun, iya. Oke. Wes, Nyo, nggak usah terlalu didengerin. Mbak-mbakmu itu kadang-kadang suka berlebihan. Memang, primbon itu jadi pegangan mereka sehari-hari. Dulu waktu ibumu masih hidup, aku juga begitu. Mau melaut pergi itu, ya harus nunggu keputusannya. Harinya baik atau enggak. Repot kan? Ya aku juga gitu Mas. Waktu aku mau nikah dulu itu loh. Pada ribut semua. Terus kejadian itulah. Ibu meninggal. Iya. Nggak semua menyangkut kepercayaan mereka. Wong Jawa itu nggone rasa. Orang Jawa itu mendahulukan perasaannya. Soal hari baik atau enggak,
Apa sing tahu? Ya ora. Iya, Mas. Besok Rana diajak ke sini. Ngopo toh? Siapa tahu habis makan ikan ini jadi manusia. Manusia apa? Ya manusia ikan. Denny toh, Mas. Iya. Mas Janu! Mas Janu! Mas Janu udah tahu belum kalau Mbak Rana udah pulang? Mas gak jenguk? Gak mungkin. Gak mungkin. Mas! Kembali biar dulu ya? Ya, Bu, ya. Ya, makasih, Bu. Mari. Bu, Pantes. Kupengku dari tadi tuh kedutan terus. Nggak taunya ada tamu yang lama sudah nggak datang. Anakmu pulang ya? iya Bu. Karena itu saya belanja, sekarang mau masak makanan istimewa nih, lagi mau pilih mana beras yang lebih bagus nih Bu. Apa ini ya? Itu pas tahlilan ya datangnya. Itu kok pas tahlilan? Bener gak tuh? Hati-hati loh, arwah gentayangan. Oh, atau arwah sak durunge 40 dino masih berkeliaran, berkeliling di sekitar rumah. Mbak Dini, mimpi apa anaknya balik? Gak ada mimpi Bu, hari begini udah gak percaya mimpi Bu. Tapi mimpi itu juga sering ada yang kenyataan juga. Karena tetangga itu naruh wajan, itu jatuh, kurang gitu, pecah kan. Itu nggak lama tetangganya meninggal. Bener Bu. Ah betul. Sudah tanya Mbak Nur belum? Wirasat ini buruk apa bagus? Nah kan, menurut Primbon, kalau ada barang jatuh itu, tandanya kan ada anggota keluarga yang meninggal loh. Bu, itu kan kalau mimpi ya. Ini kan tidak sedang mimpi, Bu. Kita ngelihat sendiri wajannya jatuh. Sekalian aja saya beli wajannya berapa itu, Bu? Mau diganti? Berapa harganya? Makasih ya, Din. Kalau nggak karena mimpi, apa Mbak Dini nggak punya firasat? Nggak takut loh. Itu bener anaknya Mbak Dini bukan? Bu, saya nggak jadi beli berasnya. Dapat toh, Bu? Kok ribut-ribut sampai sana loh? Kalau mau ketemu Rana, ayo. Biar ngeliat sendiri. Gak ada apa-apa. Gitu? Mas, Belanjanya udah bayar? nggak bayarin dulu itu wajannya. Sama wajannya sekalian, katanya mau dibayar. Iya, berasnya nggak jadi beli, Bu. Wajan aja, Mas. Wajan aja yang dibeli. Berapa? Manut. Kok manet? Wes. Makasih ya. Ye. Monggo, Bu. Nggih. Kamu udah mau pulang? Udah. Nanti beli dulu makanan ya. Tadi aku berangkat dari rumah itu, si Mbak masih tidur. Kasihan bangun, takutnya dia kelaparan. Mau dibangunin kasihan. Rana sendirian di rumah? Aku mau belanja dulu. Oh, jadi aku langsung aja ya? Iya, beli makanan ya, Mas. Kamu nggak takut?
Bayu, ini yang mau saya taruh di kamarnya Rana. Segini cukup buat pelindung. Nanti kalau membusuk, itu tandanya dia bukan manusia. Bu Dening. Dulu Bu Dening kan yang suka kepangin Rana. Bu Dening banyak cerita-cerita primbon dari Bude Sepuh kan? Bisa ceritain lagi nggak ke Rana? Kalau menurut primbon Mangku Prajan, Rana itu lahir di hari Sabtu. Hari yang unsur tanahnya sangat kental. Itu kenapa Rana jadi anak istimewa. Dan disukain banyak. Dening kenapa? Dening. Lah, kenapa, Mbak? Sri. Kenapa? Tadi gimana di rumah Rana? Hah? Tadi aku ngepangin Rana, Sri. Tapi kulit kepalanya wes busuk. Sampai keluar ulet-uletnya itu loh, Sri. Malah, aku jijik. Aduh, bau banget. Kok medeni sih, Mbak? Hah? Sri, kamu nyadar enggak? Dari Rana hilang, burung kedasi itu enggak berhenti bunyi loh dari depan rumahnya Banyu. Kamu tahu kan itu tandanya apa? Itu tandanya ada kepaten, Sri. Ada yang mati di rumah itu. Oh iya ya. Tapi kalau memang Rana mati,
Kenapa wujudnya masih bisa kita lihat, Mbak? Hah? Ya wis sembuh, Sri. Kita manut sama Mbak Nur aja daripada nanti aku salah. Iya ya. Sri. Hah? Apa sih? Dianggap hantu juga aku. Lah, gak lucu, Mas. Apa? Bikin deg-degan aja kamu tuh. Apa? Tapi aku mau tahu pendapat kamu. Coba, aku penasaran. Kamu curiga enggak sih itu Rana atau bukan? Kalau menurutku sih ya tetap harus dibuktiin. Buktinya tadi Mbak Ning sudah taruh sajen di kamarnya. Iya toh Mbak? Loh, memangnya kamu berani ngecek sajennya?
dari Rana beraksi. Loh, Mbak, ngapain? Bu Sri. Bu Sri cari ini kan? Mbak, kenapa tuh, Mbak? Kembalikan saja ke Bu Dening. Mbak, Mbak, budemu tuh nggak jelas. Makan dulu, nanti dokter datang loh, ya. Itu nasi kesukaan Bapak loh. Tempe oreknya enak, telur pindangnya enak, bihunnya juga enak. Kamu nggak suka apa gimana? Suka. Ya dimakan loh. Tadi di pasar, Ibu mau bikin ribut lagi di warungnya Bu Ani. Tapi sama ibu-ibu lain. Jadi ibumu itu bilang kalau dagangannya Bu Ani itu jorok, kotor, bau, langu. Padahal ujung-ujungnya pengen nawar. Pinter ibumu kayak kamu. Itu endoknya dimakan enak itu. Kenapa itu? Walah, walah. Itu kenapa kamu? Nah?
Nah makanya kamu jangan kemana-mana dulu. Makan yang bener, istirahat yang bener. Kamu habis kejadian kayak gitu. Cahayu kok yang ngono. Dilap itu. Kula nuwun. Pak Dokter Adi. Sugeng siang. Sugeng siang, Pak. Monggo, Pak. Ya. Boleh? Nggih, Monggo. ya. Nah, Pak Dokter Adi. Ini yang sakit? Iya, Pak. Gak apa-apa. Kita coba ya. Nanti juga sembuh. Permisi, Bu. Bisa buka mulutnya. Agak mendongak. Gak apa-apa kan, Pak Dokter? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Saya bisa ke toilet. Oh, ya, monggo. Di belakang. Lurus saja. Mbak, aku nggak mau masuk. Banyu! Aku mau bicara. Ntar kita dengar apa kata dokter ya. Oh, dok? Gak apa-apa kan? Gak apa-apa, gak apa-apa. Pak Dokter, Pak. Kok di luar? Bicara apa, Mbak? Ini bukan hanya soal Rana, tapi Rana sudah menjadi sumber penarik roh jahat yang berbahaya ke tempat ini. Gak masuk akal buat saya. Nggak masuk akal buat kamu. Karena memang kamu nggak mau percaya. Aku sama Sri semalam sudah diganggu sama roh jahat itu. Bunga busuk ini buktinya. Lawang Mbak Sri, Mbak, bunga ini masih bagus kok, Mbak. Kamu simpen apa di rumah saya, Mbak? Simpen apa, Mbak? Nyu, Kalian akan menyesal. Apa tuh, Mbak? Mbak. Mana Rana? Kata dokter, baik-baik aja, Mas. Mbak, kalau begini terus bagaimana ini, Mbak? Makin hari kok ya banyak kejadian-kejadian aneh, Mbak. Takutnya nanti kejadiannya seperti ibu dulu loh. Aduh, amit-amit. Mbak, ini pertandanya udah jelas kan, Mbak? Sik. Dokternya bilang apa? Nah, kalau dokternya nggak bilang apa-apa, kok kita malah percaya pertanda dan primbon daripada manusia, iya toh? Mbak! Loh, benar toh? Kamu lupa apa yang terjadi sama Bagas? Dia nggak ada karena kamu lebih percaya sama manusia.
Mbak, kamu kebangetan. Gak pantas ngomong seperti itu. Gak punya perasaan kamu. Ini kok ya bisa-bisanya bicara seperti itu ya Mas ya? Kok ya tega? Aku nggak terima kalau dia bicara soal Bagas. Iya. Sabar Sri, sabar. Kita udah bahas. Apapun yang terjadi pada kita, itu yang terbaik buat kita, Sri. Ya toh? Aku ya ngono, Sri. Kemarin Nana pulang itu tak pikir Bagas yang pulang. Tenang. Ikut ya, Pak. Ya wis. Apa Bu? Udang? Biasa? Iya. Apa lagi, Bu? Bu, kayak demi apa dudu toh? Bu, kok Rana ya? Sebelahnya juga ada ya? Rana toh? Ya, gue beneran enggak, Bu? Itu beneran apa ya? Bikin kita merinding. Durung bilang puluh. Jadi bude-budemu itu, terutama bude sepuh, dari dulu selalu bilang, kalau kita merayakan sesuatu atau ada orang yang baru sembuh dari sakit, harus bikin ketupat. Nih, Ibu ikutin apa yang selama ini mereka selalu ajarin dan bilang. Harusnya mereka itu senang kalau kamu udah pulang, sehat, selamat. Sekalian nanti, kamu yang anterin sama budemu. Yang bikin ya? Nih, Ibu ajarin ya. Gampang, Mbak. Gimana caranya? Kamu puterin 3 kali. 3 kali coba putar. Batu keren ini, Mbak. Ya, putar 3. Mas Jono kenapa kemarin menghindar? Mbak Rana pulang juga Mas belum jenguk. Kenapa? Ini apa, Mas? Aku nggak bisa hidup kayak gini terus. Aku capek diteror Rana setiap hari. Emang salahku, aku yang maksa dia ke atas. Tapi aku nggak tahu itu Arisela dia. Jadi Ran. Iya.
hati-hati, Lan! Rana! 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 Kenapa? Kamu bingung? Yang di rumahmu itu bukan Rana. Bukan Rana gimana? Orang yang hilang di hutan itu, kemungkinan ketemunya cuma 10%. Apalagi kalau udah hilang selama 7 hari. Satu-satunya cara untuk kita nemuin Rana, dia harus diruat. Kalau yang di rumah bukan Mbak Rana, terus siapa? Kenapa, Sri? Aku kangen karo Bagas, Mas. Aku juga. Ini sudah berbahaya. Ini sudah berbahaya. Kenapa, Mbak? Wah, Ruth, makin banyak. Mbak Yo, ada apa? Rana harus diruat. Diruat? Jangan dibuka, Mas. Gak usah, Mas. Untuk Bude Sepuh dan yang lain. Rana,
Kalau kamu diruat, enggak apa-apa toh. Menurut Primbon, setelah diruat, bersih. Selesai kan? Kenapa sih? Kalian semua gak percaya sama ibu? Rana pamit dulu. Semoga suka ketupatnya. Kita tidak boleh takut dengan Rana. Harus paksa Dini mengadakan ruatan. Rana harus diruat. Kamu numpang di sini. Ini tidak bisa diganggu-gugat lagi. Memang saya numpang di sini. Selama ini juga nggak pernah dianggap sebagai keluarga. Kamu juga tidak pernah mau menjadi bagian dari keluarga kami. Seharusnya kalian tidak menikah. Weton yang tidak cocok bisa membawa malapetaka. Dan kamu lahir di hari yang salah, di hari yang sial. Dan sudah terbukti, kamu membawa petaka dalam keluarga kita. Mbak, apa lagi tuh, Mbak? Kamu juga nggak suka ya, Mbak pulang? Dari dulu di rumah ini, di keluarga ini, saya selalu dianggap pembawa sial, pembawa petaka. Tapi jangan pernah sekalipun membawa-bawa anak saya. Ini sudah menjadi keputusan kami. Keluargamu kena imbasnya, kamu tidak bisa melihatnya. Saya lihat, Mbak. Tapi apakah Mbak pernah ada di dalam posisi saya sebagai perempuan yang punya suami, mengandung, melahirkan, punya anak? Tahu apa kalian? Mbak, kurang ajar! Maning, Kebablasan gue! Mbak, Kurang dianggap! Keterlaluan kamu! Wes, Maning. Memang saya pembawa sial! Memang saya pembawa petaka! Memang saya menikah dengan weton yang salah! Kamu lagi-lagi gak ada diri! Gak becus kamu istri! Sabar, Maning. Sabar! Besok kita ruatan. Kasihan, Pak.
Kita jalanin rawatan aja ya, Din. Ya. Kalau Rana masih hidup kan, kita nggak perlu takut lagi kok, Din. Masih hidup. Bude sepuh. Kenapa takut sama Rana? Mau kemana? Ke hutan. Mau ngapain? Katanya kalau lagi ada ruatan pembersihan diri, jasadnya akan kembali, Pak Dek. Itu kan baru katanya. Semua nggak ada yang pasti. Nanti kalau bapak ibumu nyari bagaimana? Bapak sama Ibu lagi riuh. Gak akan ada yang sadar kalau Tari lagi pergi. Pade tahu. Kamu itu merasa bersalah, Jang. Dan kamu, Tari, kamu ingin berbuat sesuatu. Tapi menurut Pade, kalian berdua itu tidak usah membuktikan apa-apa. Tapi ini buat Mbak Rana. Dan gak ada waktu lagi, Pak De. Anak kita. Matur Pak Dalam. Kalau pasrahkan anak kula Rana patus dipun ruwat. Nggih. Kula tampi pasrah panjenengan ingkang putra anak kula Rana badhe kula ruwat kanthi murwakala. Niwah panggawe
Bobo. Kowe bakal menyang ngendi? Aku bakal golek bocah Sukerto. Nengerana kuwi bocah Sukerto dadi mangsanku. Ora bisa sababe apa. Karena kuwi bakal dak ruwat kanthi Murwakala. Kowe bisa ngruwat kanthi Murwakala dina iki tindakno.
Mas Jano! Mas Jano! Mas Jano! Tari! Tari! Tari!
Tadinya Rana mau kasih kado spesial ini untuk ibu. Tapi ternyata cuacanya lagi gak bagus. Selamat ulang tahun ya, Bu. Rana tahu ibu adalah orang yang paling kuat. Makanya Rana juga tahu kalau kita semua akan baik-baik aja. Rana kan punya ibu. Dan ibu juga selalu punya Rana. Kalaupun ibu sendiri, Rana tahu kok, ibu adalah orang yang paling tangguh. Ibu gak usah dengerin kata orang yang bilang hari ulang tahun ibu adalah hari yang sial. Buktinya kita semua akan baik-baik aja kan, Bu? Selamat ulang tahun ya, Bu. Disimpan videonya supaya ibu tahu Rana selalu ada di sebelah ibu. Selalu nemenin ibu. Sehat-sehat ya, Bu.